Artinya bahwa pertukaran ya, atau pergerakan atau mobilitas geografis manusia ke berbagai negara itu sudah sangat terbuka, ya. Apalagi dengan media informasi dan komunikasi yang semakin mudah. Dan yang tidak kalah menarik bagi saya adalah apa implikasi terkait dengan mobilitas masyarakat yang akhirnya semakin bercampur, ya, beragam, ya, tidak ada lagi dominasi mayoritas secara kultur, ya. Maka kembalilah mereka melihat kalian punya sejarah yang panjang mengenai bagaimana mengelola keberagaman. Kami terbiasa mengelola keseragaman dari sisi kultur. Mungkin juga sekarang Presiden Trump itu sudah mengingatkan tentang Eropa, ya, dominasi Eropa. Dan kita sering lihat juga bagaimana konteks budaya Barat menangani kaum migran di Eropa. Sedikit banyak bahwa kita yang ada di dalam tugas perutusan sebagai guru sejarah kan diberi sebuah tantangan besar di dalam mencoba memahami perkembangan secara kemanusiaan, secara kebudayaan, baik yang lalu, sekarang maupun kemungkinan dinamika masyarakat yang terjadi di kemudian hari. Saya bukan alumnus pendidikan sejarah, saya alumnus pendidikan fisika angkatan yang sama tahun 85. Dulu tidak suka sejarah, tapi sekarang sering bertanya sama teman-teman sejarah. Rupanya sejarah bisa memahami tentang mengapa hari ini begini dan mungkin besok demikian. Begitu pulang studi saya tergerak untuk tanya ke teman-teman pendidikan sejarah, teman dosen. Saya tanya, adakah kita itu punya sejarah sains yang khas Indonesia? Karena saya dari bidang sains. Sementara Cina itu sudah punya dokumentasi tentang sains and teknologi China yang cukup lama. Dokumentasi cukup baik, cukup rapi, dan banyak tokoh-tokoh saintis di sana. Terus saya sambil, kalau putus asa sih enggak, jangan-jangan kita itu tidak berkembang di ilmu dasar karena tidak punya sejarah sains yang kental, gitu kan. Cukup beli barang selesai, gitu kan. Tentu saja masih banyak yang barangkali bisa diungkap tentang kesejarahan masyarakat kita untuk semakin memahami. Di samping tentu saja sejarah pergerakan dan keterkaitannya dengan perjuangan yang akhirnya melahirkan sebuah wawasan kebangsaan yang menjadi modal dasar untuk kita bermasyarakat, bernegara, berbangsa di situasi yang seperti kita miliki ini. Kembali ke tema, saya sangat senang karena guru memiliki peran yang cukup besar di dalam mencoba untuk membangun, ya, sikap, membangun komitmen dan kecintaan akan jati diri
masing-masing sebagai manusia yang tidak melupakan jati dirinya, tetapi menyadari apa yang menjadi pengikat dalam konteks berbangsa. Sebagai bagian dari sub budaya Indonesia, saya berasal dari suku Sunda. Sejak tahun 85 saya ada di budaya Jawa. Dan saya punya pacar orang Jawa waktu itu. Dan saya harus mencoba memahami tentang perspektif non-Sunda terhadap Sunda. Katanya orang Sunda begitu ya. Katanya orang Sunda begitu ya. Saya hanya menjawab bisa saja. Kemudian saya punya anak, terus saya akan memberi label dia itu keturunan budaya itu Sunda atau Jawa. Tapi dia orang Indonesia. Sementara berbudaya Indonesia kadang juga sering bingung saya seperti apa sebetulnya budaya Indonesia yang seharusnya teman-teman gali sebagai pemersatu. Terus saya hanya mengatakan dua anak saya adalah anak janda Jawa Sunda. Pertukaran ini menjadi menarik bagi saya sebagai bagian dari masyarakat Indonesia untuk mengenal. Saya sudah lama juga sering jarang ke Jawa Barat. Salah satu teman saya selalu mengingatkan, kamu boleh tinggal di Jawa, tapi kamu harus ingat bahwa kamu orang Sunda. Lebih lagi kamu harus ingat bahwa kamu tinggal di Indonesia. Itu teman seangkatan waktu SMP. Tidak mudah bagi saya untuk menerjemahkan secara harafiah harus bagaimana. Maka saya kira bahwa kita mengenal bahwa beragam itu menjadi teramat penting. Karena saya tidak meminta saya dilahirkan sebagai orang bersuku Sunda. Apalagi dalam kegiatan aspek lain, saya tidak ingin atau tidak memilih bahkan untuk dilahirkan sebagai seseorang yang punya kepercayaan Kristiani. Dan bagi saya karena punya orang tua itu given. Menjelang kedewasaan tentu ya bersyukur orang tua saya mendampingi dengan baik gitu kan, mudah-mudahan gitu kan, sepengetahuan saya begitu. Sehingga saya masih tetap memilih sebagai warga Sunda yang masih ingat, tentu masih bisa berbahasa Sunda. Tetapi saya juga bergabung dengan komunitas yang lain Jawa. Kalau pergi ke tempat lain, saya menjadi tahu juga bagaimana budaya lain. Maka mengenal NKRI itu tidak bisa terisolasi. Kita harus bisa mengenal itu dalam konteks kebersamaan bersama yang lain. Maka kita merasakan perbedaan itu dan akhirnya mengalami bahwa perbedaan itu baik. Menurut saya sangat sulit orang membayangkan keberagaman kalau tidak pernah merasakan keberagaman. Maka hanya pengetahuan. Tentu untuk menutup ini di buku ini menarik bahwa ada 3 komponen di dalam pendampingan pendidikan pada saat itu, yaitu terkait dengan mind, pikiran, minds on, kemudian hands on, bekerja, melakukan sesuatu, dan akhirnya heart on, merasakan sesuatu, memaknai sesuatu.
yang menjadi penyemangat. Maka dalam pikiran saya, menjadi guru sejarah rupanya dituntut sampai 3 aspek ini. Tidak hanya tahu tentang fakta sejarah, mengapa demikian pada saat itu, tapi mampu mentransformasikan diri untuk berkiprah dengan karya dan perbuatan dan pekerjaan. Kalau memang kita ingin mengawal ini, maka tidak cukup dengan hasil ujian tentang NKRI ini 100%, tapi berbuat dan memiliki cara pandang dan inspirasi ke depan yang lebih baik. Maka untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada teman-teman, di mana WA itu tidak hanya kumpul untuk makan di rumah makan, ya, grup, sehingga bisa mengumpulkan teman-teman untuk bersama-sama melakukan sadar sehat. Lebih-lebih kita hadir tokoh kebangsaan yang masih sehat, kemudian kita berdoa untuk Pak Buya semakin sehat, sehingga pandangan-pandangan kritis yang selalu mengingatkan kita sampai ke yang paling hakiki selalu kita dengar dan rasakan. Dan terima kasih, sehingga saya mengatakan selamat bersara sehat. Semoga perjumpaan kita membawa inspirasi pada saat kita ada di luar kelas maupun di masyarakat bagi yang tidak berprofesi sebagai guru. Akhirnya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri sambutan ini dan terima kasih. Untuk sekaligus membuka sarana sehat pada pagi hari ini. Baik, terima kasih dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat yang dilimpahkan kepada kita semua pada hari ini. Maka secara resmi Sarana Sehat Guru Sejarah yang mengusung tema Guru Sejarah Pengawal NKRI, menangkal intoleransi dan radikalisme dari ruang kelas, saya nyatakan secara resmi dibuka. Terima kasih Bapak Rohani PhD yang sudah membuka acara pada pagi hari ini. Sebelum masuk pada acara inti, kita akan melihat tentang Indonesia itu seperti apa sih? Dengan sebuah tayangan yang sudah dipersiapkan oleh panitia dan akan dibantu oleh Ibu Tuti. Dipersilahkan. Atas karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, bersama kegigihan dan kesungguhan pahlawan bangsa, 17 Agustus 1945, merah putih berkibar di atas Ibu Pertiwi, menaungi 8 wilayah berdaulatnya, disangga 5 pilar kekuatan jiwanya. Bergandengan tangan kita melangkah bersama. Bak alunan musik senada menghantarkan jiwa-jiwa yang merdeka, menghantar rancak beriring tabuhan gendang dan tifa. Dengarkanlah alunan sasando dan fu, mengalun indah bersama hembusan angin lautnya yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Bak harmonisasi tarian Nusantara bergerak seirama dalam saman, rantak dan sapin, berpadu dengan lentiknya jari jemari dan gemulai, dalam eloknya gending Sriwijaya dan Seringsi. Di sana, lihatlah gempitannya kejam dan gagahnya derap
mengakui. Ada suatu masa ketika kami kehilangan pegangan, mencari-cari tonggak semangat kebersamaan. Langkah kaki kami lamban dan lamban, bahkan terasa seakan jarum-jam berhenti di detik-detik itu. Ada suatu masa di mana angkara murka tak terbendung mencabik-cabik jiwa dan pikiran kami, mengalirkan darah saudara-saudara sebangsa kami di Semanggi, Jakarta, di Sampit, di Ambon, dan di Poso. Sungguh saat itu kesetiaan dan harga diri kami sedang diuji. Hai generasi bangsaku, luruskan kembali niatmu membangun Indonesia, penuhi dengan pengorbanan dan cinta sesama, seperti urat nadi yang mengalir di seluruh tubuhmu. Bila tidak berkenan berdoa dan mengadahkan tangan untuk para pahlawan dan pendiri bangsa, setidaknya sampaikanlah terima kasih dari lubuk hati yang terdalam untuk pengorbanan mereka. Atas hadirnya Ibu Pertiwi tercinta, atas berkibarnya merah putih, dan atas tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tempat di mana saat ini kita semua berpijak, dan tempat di mana kita semua akan terkubur di dalamnya. Saudara-saudaraku tercinta, salam Pancasila. Terima kasih. Historia itu tadi hanya pengantar singkat untuk kembali mengingatkan kita tentang keindonesiaan. Dari Sabang sampai Merauke kita adalah satu. Kita akan berbahagia bila kita melebur bersama di dalamnya. Baiklah, pastinya sudah tidak sabar untuk mendengarkan para pembicara kita. Oleh karena itu kami memanggil moderator kami, CB Murdiana. Silakan. Puji dan syukur, terima kasih karena pada hari ini waktu yang kita tunggu tiba juga dan berkumpul sekian banyak para hadirin yang